Mahasiswa nyenggol Jokowi saat momen wisuda langsung jadi sorotan. Kita lihat. Jokowi mana bisa gini katanya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas dampak yang diakibatkan oleh RRT ini. Orang-orang lulusan UGM mengatakan diri mereka para peneliti, akademisi, mereka yang membawa gelar dalam membangun narasi atau argumen mereka untuk menggiring opini masyarakat untuk mempercayai fitnahan mereka. Tentu saja dampaknya ini akan merusak generasi-generasi penerus bangsa. Karena ya, kalian lihat yang bersuara hari ini menimbulkan fitnahan-fitnahan sekalipun itu sudah terbantahkan semuanya. Akan tapi yang mereka pertontonkan membawa nama-nama peneliti, cendekiawan, membawa nama-nama akademisi, membuat buku. Tentu saja itu akan memberikan dampak kepada generasi-generasi yang hari ini sedang duduk di bangku untuk mengejar gelar akademik mereka, teman-teman. Nah, itu akan sangat berdampak ya, bahkan sekelas profesor-profesor saja itu percaya sama RRT ini, teman-teman. Sekalipun banyak hal yang sudah membantah dan terbantahkan apa yang mereka bangun hari ini. Ini salah satu contoh yang akan kita lihat bagaimana rusaknya generasi penerus bangsa karena mereka ini, teman-teman. Kita lihat videonya, ini benar-benar sangat mengerikan dan cukup memancing emosi saya secara pribadi, tapi kita harus sabar menunjukkan kelas kita itu beda dengan mereka. Sebelum kita play videonya, buat kalian semua yang sudah lama nongkrong nonton video saya dan belum klik tombol subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dulu, teman-teman ya. Jangan kalian sering nonton tapi belum subscribe. Ingat, satu subscribe kalian itu adalah satu kebaikan yang kalian lakukan untuk membantu saya terus berkembang di channel ini. Kita saksikan videonya, teman-teman. Mahasiswa nyenggol Jokowi saat momen wisuda langsung jadi sorotan. Kita lihat. Jokowi mana bisa gini katanya. Maksudnya Jokowi mana bisa wisuda. Padahal sudah banyak-banyak bukti Pak Jokowi itu pernah kuliah, melakukan KKN. Juga banyak bukti Pak Jokowi foto waktu wisuda. Tapi nggak juga seperti berandalan satu ini, teman-teman. Kita lihat lagi videonya. Ya kan, joget-joget kan dia sambil pegang handphone, pegang ijazah. Dan tulis Jokowi mana bisa gini. Ya, mungkin buat bapak-bapak yang mempunyai perusahaan atau mempunyai usaha UMKM ataupun apalah, yang kemudian kalian mencari pekerja untuk bekerja di perusahaan kalian, ingat baik-baik mukanya. Kalau ada yang melamar kerja dan muka seperti ini, fix tolak, Pak. Tolak. Karena muka-muka seperti itu ya adalah karakter orang-orang yang nanti kalau sudah bekerja ya, ini orang yang cari muka. Ini tampang-tampang orang yang ingin menanjak lebih tinggi, ingin mendapatkan promosi, tapi yang dia lakukan bukan menunjukkan prestasi, tapi menjelek-jelekan orang lain, teman-teman sekerjanya. Tapi yang dia lakukan apa? Menginjak-injak orang lain agar supaya dia naik lebih tinggi. Ini tampang-tampangnya kayak gini nanti ke depannya kalau masuk ke dalam dunia profesional kerja. Ini tampang orang yang suka menjelek-jelekan teman sesama kerjanya. Pasti. Lihat tampangnya. Ini tampang orang-orang, ini tampang orang yang nanti kalau bekerja, teman-teman, nanti apa namanya? Dia akan menjelekkan bahkan perusahaan yang dia kerja, yang menggajinya, bahkan juga mungkin bosnya akan dia jelekkan, teman-teman. Jadi silahkan hafal mukanya, jangan sampai nanti dia mau cari kerja masuk di perusahaan bapak-bapak ya. Ya. Saya mau katakan kepada Anda, dia bilang Jokowi
mana bisa gini katanya. Jokowi mana bisa gini. Joko Widodo sudah pernah menjadi wali kota di Solo ya. Joko Widodo menjadi gubernur ibu kota ya, gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo sudah menjadi presiden terpilih 2 kali Republik Indonesia. Anda belum jadi apa-apa sudah songong, bro. Nanti juga Anda setelah itu nggak tahu mau kerja di mana. Orang kalau suka nyinyir seperti ini, orang yang nggak punya skill, teman-teman. Orang yang nggak tahu mensyukuri hidup seperti ini. Nanti setelah dia selesai, setelah dia wisuda, nggak tahu kerja di mana, jadi pengangguran. Karena mungkin mau melamar kerja di mana-mana, tampangnya udah kelihatan tampang penjilat. Nanti juga nggak tahu dia mau kerja di mana. Ujung-ujungnya pengangguran, datanglah korlap demo, napa nasi bungkus. Ini nasi bungkus ikut demo dong. Jadilah mahasewa. Ya teman-teman, inilah yang merusak generasi penerus bangsa. Karena apa? Penerus Rismon ini ya, pegang ijazah, goyang-goyang waktu wisuda, teman-teman. Lantas kemudian dengan handphonenya dia tulis Jokowi mana bisa gini. Anda sudah bisa apa emang? Anda emang sudah bisa apa, bro? Masih jadi beban keluarga, udah sombong Anda. Jangan-jangan berak masih dicobokin emak lagi. Sabar. Ya, belum jadi apa-apa, sudah menghina orang yang sudah menjadi presiden 2 kali Republik Indonesia terpilih. Lantas Anda mau apa? Coba lihat mukanya, ngeselin. Parah sih. Inilah karena sudah terpapar virus Rismon Roytifa. Ngeri. Makanya kenapa kami buat petisi agar supaya kepolisian Republik Indonesia cepat untuk melakukan tindakan, cepat untuk melakukan penetapan tersangka. So far sejauh ini saya pikir sudah 300 orang yang melakukan tanda tangan petisi tersebut. Akan terus bertambah lagi, teman-teman. Jika teman-teman ingin menandatangani petisi tersebut, nanti saya akan tulis linknya di kolom komentar, saya akan pin itu. Nah, buat teman-teman yang kemarin bertanya petisi apa, itu adalah petisi untuk mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk cepat melakukan penetapan tersangka terhadap orang-orang yang dilaporkan terkait dengan fitnah ijazah palsu Pak Joko Widodo ini, teman-teman. Kalian juga bisa klik petisinya dan juga kalian bisa baca isinya di situ sebelum kalian tanda tangan. Nah, teman-teman ya, karena RRT ini merasa orang paling penting di Indonesia, khususnya Tifa. Merasa dia adalah a very important person in Indonesia. Padahal nggak penting, bikin gaduh, bikin muak. Kita lihat dulu, teman-teman. Ilmu dan teknologi yang kami tulis di dalam buku ini sebetulnya menjadi jembatan. Bahkan waktu gelar perkara khusus di mana kami dihadirkan sebagai saksi ahli, Pak, tanggal 9 Juli 2020 kami dihadirkan sebagai saksi ahli. Saya mengatakan di depan Kabarreskrim bahwa ilmu kami ini sangat berguna bagi kepolisian. Jadi kami ini aset. Ilmu aset. Ilmu kami ini sangat berguna bagi kepolisian. Ilmu kalian itu merusak generasi bangsa. Ilmu kami sangat berguna, aset bapak kau aset. Aset katanya, teman-teman. Kuntil. Kami ya yang kami kembangkan ini sangat membantu kesulitan-kesulitan yang terjadi ketika kepolisian sangat sulit untuk melakukan pendekatan terhadap seseorang yang masih memiliki kekuasaan yang teramat sangat besar gitu, Pak ya. Ilmu dan teknologi yang kami tulis di... Lihat kan, teman-teman, merasa diri mereka itu sangat penting, merasa diri mereka itu paling dibutuhkan, merasa diri mereka itu paling berharga.
Kami ini aset. Aset. Makin hari mereka ini hanya menunjukkan bahwa mereka ini adalah kelompok orang-orang yang merusak, teman-teman. Bikin gaduh. Makanya kita desak kepolisian untuk cepat melakukan penetapan tersangka, teman-teman. Karena Roy Suryo sudah menjadi lembaga untuk memverifikasi ijazah. Just kidding, teman-teman ya. Coba kita lihat dulu Gibran ini. ini lulus SMA dari Singapura ya. Dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Mana? Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah Tidak dijawab ada. dengan Tidak ada. Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong. Bahwa Tunjukkan. sudah diverifikasi Nggak ada. masuk. Makanya diketukan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka Ini yang kayak berlaku orang adalah syarat apa, maksimal. teman-teman? Artinya gini, Shading. syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya oleh Mas terangkan Gibran. kalau Saya potong kalau dulu. boleh Berarti pegang. poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik Ya, gini. dan terverifikasi Nggak, secara salah. sah Ini oleh salah KPU. besar. Oke, Bung Roy. Salah Gitu besar. loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 garis miring D garis miring DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi yang katanya di S1 itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Nggak Ada lulus. ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah Ya, ditunjukin Itu kan oleh Mas fitnah Gibran. memang. Tidak. Mas Gibran tunjukin Jadi ini Panci ini ya, dia itu lebih tahu ijazah orang lain daripada pemilik ijazahnya. Ini Panci ini agak stres orang ini, teman-teman. Tukang fitnah. Orang punya ijazahnya loh. Dia sampaikan ke hadapan publik, tidak, dan tidak. Orang punya ijazahnya ini. Panci ini lebih tahu ijazah orang lain daripada pemilik ijazah orang tersebut. Ini manusia ini. Nggak sabar aku pengen lihat dia pakai rompi orange, teman-teman. Aduh, parah. Tapi itulah mereka, teman-teman. Sebenarnya mereka yang hanya mereka bangun ini adalah opini saja yang terus mereka giring di hadapan publik. Ijazah Pak Jokowi mereka permasalahkan dan seolah-olah yang paling tahu soal ijazah Pak Jokowi. Sekarang ijazah Mas Wapres Gibran, seolah-olah mereka yang paling tahu soal ijazah dari Gibran. Padahal Gibran kan mempunyai ijazah aslinya. Yang mereka hadirkan hari ini hanya kebodohan orang-orang ini ya. Kedunguan saja, kedunguan. Pancing. Merasa lebih tahu ijazahnya daripada. Parah nih Panci. Parah. Tapi kok dibiarkan terus-menerus, diundang terus di acara televisi, dikasih panggung terus. Kapan akan selesai ijazah ini? Kapan akan selesai, Kemon? Kata Pak Jokowi, jangan-jangan ijazah dan etes pun akan mereka katakan palsu. Makanya teman-teman, jika kalian mempunyai anak-anak ya, kalian mempunyai anak-anak dan anak kalian itu sudah akan menyelesaikan sekolahnya misalnya dari SD, SMP, SMA, kalian harus dokumentasi, teman-teman. Video sedetailnya, mulai dari dia akan tanda tangan, mulai rapotnya, menerima rapot dari guru, kalian wawancara gurunya. Karena satu saat nanti jangan-jangan Roy Panci ini akan melakukan riset di atas ijazah kalian. Dan orang ini sabar. Teman-teman ya. Bahas mereka makin hari makin emosi. Kenapa gak diproses-proses juga sih? Ayo tanda tangan petisi di bawah. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.